Saudara-saudara terkasih, pengantin dan keluarga yang berbahagia, selamat datang di rumah Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan saudara-saudari kita Anselmo Mendonsa Setu dan Belandina Abu Bere. Dengan penuh syukur, gereja menyambut saudara-saudari dalam perayaan kasih ini dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertolongan kita dalam nama Tuhan.
hari ini akan menerima sakramen perkawinan. Kita persembahkan mereka kepada Tuhan dan mohon rahmat berlimpah bagi mereka supaya mereka menjadi satu keluarga katolik yang menyerupai keluarga kecil Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Tentu didampingi para tokoh kasih.
yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkanlah hai para raja dan pelajarilah kebijaksanaan. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Hai para raja yang memerintah orang banyak dan berbudak karena banyaknya rakyatmu, condongkanlah telingamu. Sebab Tuhanlah yang memberi kalian kekuasaan, dan dari Tuhan yang Maha Tinggilah asal pemerintahan. Ia akan memeriksa segala pekerjaanmu serta menyelami rencanamu. Sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaan. Maka kalau kalian tidak memerintah dengan tepat, tidak pula mentaati hukum, atau tidak pernah menurut kehendak Allah, Ia akan menghadap kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terelakkan akan menimpa para rakyat. Memang para bawahan dapat dimanfaatkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan demikian. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak ditinggalkannya. Baik yang kecil maupun yang besar dijadikan olehnya, dan semua perkaraannya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi perkataan ini tertuju pada kalian para penguasa. Hendaknya kalian saja menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula, dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi hendaklah menghentikan serta merenungkan perkataanku, maka kalian akan terhenti. Demikianlah sabda Mazmur tanggapan. Bangunlah ya Allah, akhirat bumi. Bangunlah ya Allah, akhirat bumi. Berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Belahlah orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Bangunlah ya Allah, akhirat bumi. Allah sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, kamu sekalian adalah anak-anak yang anakku. Namun kamu akan mati seperti manusia, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, akhirat bumi. Haleluya, haleluya. Hendaklah kalian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan bersamamu. Haleluya.
sementara dalam perjalanan mereka menjadi lahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara keras, lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi lahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengantin pria dan wanita yang berbahagia. Mereka bacaan Injil dan baru kita dengar tadi, paling tidak ada 2 hal yang melatar belakang dunia yang perlu kita ketahui, jadi dipahami dari pembacaan kita. Pertama tentang hubungan orang Yahudi dengan orang Samaria, orang Galilea dengan orang Samaria. Orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu orang Yahudi. Karena mereka setengah-setengah, maka hak utama untuk sebagai bangsa terpilih itu tidak ada pada mereka. Yang ada pada orang Yahudi. Maka orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang kelas 2. Kalau orang Yahudi menganggap kelas 2, maka agama Yesus mereka tidak tahu dari orang Samaria. Nanti sebagai Yahudinya nanti menawan Yahudi. Hubungan pandangan orang Yahudi dasar orang Samaria. Yang kedua tentang sakit kusta. Kita semua tahu orang kusta kan? Saya sudah melihat orang sakit kusta. Untuk kalangan orang Yahudi, orang yang sakit kusta itu disimpan di tempat tersendiri. Mereka tidak boleh bergaul dengan masyarakat karena nanti masyarakat menjadi najis. Dan orang-orang yang sakit kusta punya kewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat kalau sekitar jarak sekitar 10 meter itu ada masyarakat yang tidak kusta. Dia harus menyampaikan bahwa ada kusta ada di sini, supaya orang yang tidak kusta jangan bertemu berpapasan dengan mereka dan menjadi najis. Maka dalam bacaan itu tadi kita dengar mereka berteriak untuk ketemu dengan Yesus dalam jarak tertentu. Mereka sudah bersuara pada mereka karena aturannya begitu. Orang kusta bersama Yesus sebetulnya sakit kustanya tidak terlalu, tetapi yang lebih menyakitkan bahwa mereka itu disingkirkan dari masyarakat di tempat tersendiri. Dan dengan kemudian mereka sudah dipukul kaure di perut katedral itu. Tidak ada yang tersembunyi bagi saya di seluruh wilayah perut katedral atau luar. Kita punya asal muasal bersama. Dan tidak contoh dan teladan keluarga yang terutama dalam doa walaupun sederhana tetapi yang kuat untuk kita dalam menghubungi.
Kira-kira itu pihak saja yang dapat kita observasi, kita peroleh, kita refleksikan dari berita Injil pada hari ini. Mudah-mudahan Tuhan Yesus membantu kita untuk menjadi lebih baik dari kita. Itulah memulai berbahagia sebelum mulai tradisi perkawinan gereja kita laksanakan. Kami mengucapkan berdoa terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali pada hari ini. Bapa dan Mama tersayang, pada hari yang bahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya, anak Bapa dan Mama, menyampaikan lipat terima kasih atas segala pengorbanan, curahan cinta dan kasih sayang, serta segala perhatian yang saya terima sejak dalam kandungan Mama dilahirkan dan dibesarkan, serta dididik dalam rangkulan kasih sayang Bapa dan Mama, hingga kami menjadi seorang yang matang dan dewasa. Atas nama cinta sejati, hari ini saya mohon restu Bapa dan Mama, perkenankan saya bersama pilihan hati saya mengikrarkan saling setia sepanjang hidup, membentuk bahtera rumah tangga baru, dan menata masa depan yang cerah. Bapa dan Mama terkasih, maafkanlah kesalahan kami yang telah menodai lembaran kebersamaan kita selama ini. Iringlah langkah kami dengan doa tulusmu, agar kami berdua tegar dan setia menghadapi segala kesulitan dan rintangan dalam ziarah hidup ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapa dan Mama atas budi baik dan pengabdiannya. Kami tak sanggup membalas semuanya. Tuhan, karuniakanlah kepada mereka rahmat kesehatan jiwa dan raga, serta usia yang panjang dan kesuksesan dalam segala karya. Tuhan, banyak orang telah berpartisipasi dan terlibat aktif dalam perjuangan hidup kami di hari-hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Semua kebaikan dan cinta para penjasa dan penderma tak sanggup kami balas. Pinta kami ya Tuhan, berkatilah mereka semua dalam hari-hari hidupnya, agar selalu sehat dan sukses dalam karya dan pengabdiannya. Amin. Ya Allah, sumber cinta kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kepercayaanmu. Engkau telah menitipkan kedua anak kami untuk dibesarkan dan dididik menjadi putra-putrimu. Hari ini dengan rasa senang dan gembira hati, kami selaku orang tua datang ke hadirat-Mu, menyerahkan mereka kembali kepada kebijaksanaan-Mu yang ilahi. Mereka telah dewasa dengan kehendak bebasnya. Mereka telah saling memilih untuk menempuh jalan hidupnya, menjadi suami istri dengan membentuk keluarga baru. Dengan restu-Mu, kami sebagai orang tua dan setelah mengikuti persiapan yang telah dipersyaratkan oleh gereja, kini kami mohon kepadamu, kiranya Bapak Pastor selaku abdi-Mu berkenan memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka menurut tata cara gereja Katolik
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya, Anselmo Mendonsa Setu, memilih engkau, Blandina Abubere, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk mengabdikan diri saya kepadamu dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Blandina Abubere, memilih engkau, Anselmo Mendonsa Setu, menjadi suami saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sakit dan sehat. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Anselmo Mendonsa Setu, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Blandina Abubere, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Blandina Abubere, kenakan cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Anselmo Mendonsa Setu,
Terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber cinta kasih, berkatilah Alkitab, patung rosario lilin dan semua perlengkapan milik keluarga baru ini. Semoga dalam dan melalui sarana yang telah kau sucikan ini, iman mereka semakin bersemi dalam menata bahtera rumah tangga mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan mendampingi langkah kalian, doa kami pun menyertai kalian. Terima kasih. Dalam diri menyampaikan taubat. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan meneruskan cinta para mempelai. Maka sambil menyenangkan anugerah kebaikan dan istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa permohonan ini. Ya Bapa, semoga semua berdosa dan kelahiran Abu Bere yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu terbuka dunia kesehatan jiwa dan rohani. Marilah kita mohon ya Bapa, semoga Engkau yang memberkati perkawinan kita melalui kehadiran Kristus Putra-Mu senantiasa kita menjaga agar selalu setia pada janji perkawinan seumur hidup mereka. Marilah kita mohon ya Bapa, semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon ya Bapa, semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang beban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci. Marilah kita mohon ya Bapa, semoga